Ya, tadi sempat kita masuk ke dalam dan ternyata penyidik yang piket semalam ternyata tidak masuk ya, karena memang dia kan semalam sampai jam 3 juga sama kita. Sama kita aja yang pengacara yang kerja nih, polisi malah libur. Jadi tadi saya sempat menghubungi pimpinannya, ya alhamdulillah dia menerima kita. Dia mengatakan seperti begini, yang bisa mengambil mobil ini adalah yang menyerahkan. Mobil sudah bisa diambil, kamu diambil, tapi yang bisa mengambil hanya yang menyerahkan. Siapa yang menyerahkannya? Arman dan Dela. Nah, jadi nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa di sini. Kalau saya lebih tenang, mobil ini ada di pihak kepolisian daripada ya kita nggak tahu ada di mana. Ya kita kan ada dugaan juga ntar bisa pindah tangan lagi. Ya bersyukur nggak masalah. Itu satu ya. Yang kedua saya tadi juga coba coba dong. Jadi handphone mana handphone? Coba saya mau lihat sedikit nih. Ya lagi statusnya bagus juga nih. Nah, saya enggak tadi yang tadi. Oh, yang dikirim Mana tadi coba. Saya mau tanggapi dikit aja. Mana? Nah, ini status Dela. Jangan playing victim. Gitu merasa aku paling jahat. Harusnya kamu ceritakan juga dong kejelekan kamu sendiri yang layak membuat kamu dibenci sampai diperlakukan seperti itu. Gitu doang masa nggak berani. Jadi dia masih nggak merasa bersalah apa gimana sih? Ya enggak, jadi saya bilang gini ya, saya nggak habis pikir ya sama manusia ini ya, nggak habis pikir gini, Kemil ini punya salah apa sama dia? Kalau dia punya permasalahan sama Aca, oke. Aca yang diduga melakukan penipuan, oke, kita aminkan. Kalau dia kesal sama si Aca, mungkin ada kewajarannya lah. Ya, mungkin dia kesal karena sudah mengajak orang pengen umroh, mungkin ada kerugian dan sebagainya, nggak jadi masalah. Nah sekarang pertanyaan begini, kalau dia bilang tolong dong ceritakan kejelekan ini dan sebagainya, terus juga melihat perlakuan dia seperti itu ya, sampai orang minta mengemis-ngemis mobil haknya loh, ini mobil Kemil yang diminta, bukan mobilnya orang lain, nggak dikasih. Apalagi dia mengatakan katanya sudah diserahkan kepada Aca, terus juga begitu kita somasi responnya begitu, kita lapor polisi tindakannya seperti itu. Nah pertanyaannya begini loh, Kemil ini punya salah apa sama dia? Kok zolim ini orang manusia nih ya? Sampai lihat tuh kondisi mobil kayak begitu kan ya. Hampir 1,5 bulan ya, 1,5 bulan mobil Kemil ya berada di tangannya, seolah-olah dia nggak tahu, bahkan dia bilang sudah mengembalikan kepada si Aca, padahal sama dia. Ini kan zolim namanya, bikin orang sengsara, orang keluar duit, padahal ini juga sudah jatuh ya, tertimpa tangga, digigit monyet. Ya kan, sudah ditipu umroh, ditipu mobil, sekarang dibeginikan, diserang lagi sama bajar-bajar. Nah, orang ada yang komentar kan, wah saya nggak percaya kalau seandainya Pak Arman begitu, Ibu Dela begitu, dia mobilnya banyak, kayak gitu kan. Nah sekarang lihat nih, ya tuh depan mata kepala kita, mobilnya ada di sini, dalam keadaan seperti itu kan. Siapa yang bawa ke sini? Nah itu, junjungan orang yang nyerang-nyerang itu. Dan tadi semalam ya, ada tambahan dikit ini. Kenapa alasan mobil itu dibawa yang khususnya Baleno? Karena dari awal Bapak Kepolisian juga membahas Baleno terus Kemil Baleno. Jadi memang udah disampaikan dan mereka udah tahu informasi katanya karena mobil itu tidak yakin kepemilikannya atas nama siapa. Dan itu sempat kita membuat kok bisa gitu, sementara kita udah minta mobil ini udah dari lama. Kalau memang kita dianggap dekat, yang tadinya sempat dibilang kayak keluarga juga, berteman juga, Kemil mana STNK gua mau buktiin itu mau punya lu atau enggak, mana bukti kepemilikan, kan bisa. Masa diserahin ke sini alasannya karena tidak tahu kepemilikannya siapa. Bang Kemil lo dianggap sok polos lah, inilah cuma mobil doang, padahal kan yang miliaran banyak. Gimana nih? Makanya dipisah dulu kasusnya. Kalau miliaran itu hasil gabungan dari semua korban. Mungkin kalau ditambah punya saya lagi, jadi tambah lagi uang dana yang kerugian para jamaah. Tetapi ini masalah mobil, kembali lagi. Kalau dibilang sok polos, yang kenal saya pasti tahu saya seperti apa. Makanya kemarin ada senior juga sampai nelpon saya, Kemil kok bisa gini, itu yang deket banget, sampai dia bilang, lu bunuh semut aja lu nggak berani. Apalagi maksudnya harus
cari panggung, ngesomasi, ngeiniin orang gitu. Cuman ini kan terdesak akhirnya karena memang kita tidak menemukan titik tengah, titik terang, akhirnya kita dari somasi sampai ke pelaporan. Nah, gimana sih, bisa diceritakan nggak sih flashback sedikit? Kronologisnya kayak gimana sih bang? Biar nggak simpang siur nih bang. Gini, kronologisnya kan gini. Nih ya, saya ceritakan secara detail nih. Kronologisnya kan begini. Kemil, Dela, Arman, dan para jamaah lainnya kan ini mau berangkat umroh, ikut travel umroh. Waktunya berbeda ya, Ya, pemilik travel umroh namanya Aca Prayogi. Cuman bermasalah nih dalam perjalanan. Kemil korban, Dela korban, semua juga korban. Tetapi cara penyelesaiannya sangat berbeda. Berbedanya di mana? Kemil tidak mau memaksa Aca memberikan jaminan. Dikasih, saya tolak ya, dikasih satu set lampu seharga 300-an juta lebih, saya tolak karena saya tanya, ini milik abang bukan? Bukan, katanya punya kakak saya, berarti bukan milik dia walaupun kakak atau siapalah. Akhirnya saya tolak, jadi ya itu makanya berbeda. Berbeda ya. Kemil tidak memaksa Aca memberikan jaminan terkait uangnya untuk berangkat umroh, ya. Dikasih Dan tolak. juga ketika diberikan jaminan, Kemil menolak. Kalau Dela sama Arman bagaimana? Mereka meminta jaminan, ada buktinya, ada faktanya. Apa faktanya? 6 unit mobil mereka terima. Mulut mereka sendiri yang mengatakan sudah menerima 6 unit mobil. Nah, jadi beda. Ya, biar masyarakat tahu nih, berawal dari umroh, tapi perkara Kemil ini tidak ada hubungan dengan umroh. Ini murni mobil dipinjam Aca. Sama Aca Prayogi diberikan kepada Arman dan Dela sebagai jaminan. Ya, kan bisa dipastikan bahwa Aca ini tidak memiliki mobil, tapi bisa memberikan 6 unit mobil. Nah, kalau ditanya mereka tahu nggak bahwa mobil ini pemiliknya siapa? Kan sudah ada percakapan tuh. Estimasi 2 mobil ini dijual tanpa BPKB 150 juta. Siapa yang WA? Arman. Sekarang kalau seandainya mereka ya mau, ibaratnya mau coba-coba, ayo kita kenalan dulu, ya. Saya jabanin mau nyapa dia. Ini orang zolim, ya. Orang warawiri bolak-balik mengemis minta mobilnya, sampai sekarang mobilnya di posisi seperti itu. Salah Kemil di mana? Ada masalah apa sama Kemil? Jangan mentang-mentang kemarin dia nyinggung-singgung saya. Siapa itu pengacaranya? Kalau nggak kenal, kenalan dulu sama saya, Dela. Ya tunggu kamu, saya kejar sampai manapun. Ingat nih, saya kejar dia, ini janji saya nih. Oke bang, berarti kan tadi dalam percakapan kalau dijual tanpa BPKB sekian harganya. Berarti dalam itu ada mainstrea untuk menjual kendaraan bodong dong bang? Gini, masuk sindikat bang? Tadi saya sudah bilang sama Pak penyidiknya. Di dalam hukum itu ada gini, ada orang yang bisa dipidana walaupun niatnya tidak terlaksana. Ada niat gini, niat dalam kejahatan bisa dipidana. Contohnya gini, niat sudah ada belum? Sudah ada. Ada WA-nya. Kemudian perbuatan permulaannya ada nggak? Ada, sudah menerima mobilnya. Kok nggak jadi mobil dijual? Karena ketahuan. Nah, jadi perbedaannya Pak ya, kalau saya mau curi mobil nih. Itu ada mobil tuh. Saya mau curi nih, niat sudah ada, terus saya bawa mobil, mau bawa kunci T nih, saya mau curi. Dalam perjalanan, saya ingat, oh dosa nih. Nggak baik mencuri, saya batalkan, saya tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena batalnya perbuatan itu lahir dari kehendak saya sendiri. Tapi kalau seandainya tidak terlaksananya itu karena ketahuan, itu ditangkap. Saya kasih contoh lagi, wah ada mobil nih, saya bawa kuncinya, saya masukin, plap, begitu saya buka, truk, ada polisi, batal tuh perbuatannya. Tapi akibat orang lain, bukan dirinya, itu ditangkap. Ya, nah sekarang sudah menerima mobil, sudah ada percakapan ingin menjual, tidak terlaksana. Kenapa tidak terlaksananya? Karena keburu viral seperti ini. Bisa dipidana nggak? Besok saya akan datang ke Polda. Saya minta Polda Metro segera, ya, segera perkara ini segera diproses, ya. Kita pengen tahu nanti, ya, siapa yang pakai baju Shopee nanti, ya. Itu, tenang aja. Saya pastikan, saya kejar sampai pakai baju orange. Bang Kemil, total kerugian berapa sampai saat ini? Dengan mobil ditambah itu hampir 400 juta. Hampir 400 juta. Ada kerugian ini nggak Kak untuk nyanyi atau pekerjaan?
Ada pekerjaan beberapa batal, termasuk ada beberapa endorsement yang saya ada hair transplant juga kemarin yang harusnya itu kan akhirnya saya membatalkan kontrak sebelah pihak yang harusnya saya melaksanakan itu karena kenapa? Aktivitas seperti ini itu memang menuntut ketika saya melakukan pekerjaan itu ataupun kerjasama itu tidak boleh dalam keadaan panas, tidak boleh berkeringat lah gitu. Jadi akhirnya ada ya kerugian, nominalnya juga materi juga ya. Iya. Pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini apa sih mungkin Bang hikmahnya gitu ya? Kalau saya jangan mudah percaya lagi dengan Walaupun dia cantik. jangan mudah percaya Sama orang obrolan cantik. siapapun ya, walaupun itu orang terdekat, walaupun cantik ya, itu apalagi orang yang memang mencak-mencak itu jangan mudah dipercaya Ya. karena gini, kita nggak tahu orang berniat apa terhadap kita dan kejahatan itu selalu ada di sekeliling kita, jadi kita memang harus lebih waspada. Ya. Kalau Dela nonton abang mau ngomong apa bang? Coba kasih lagu dulu. Enggak apa, saya minta. Saya kasih lagu Lagu dulu. aja ya, Lagu aja, Mas. kasih lagu. Kau pembohong dan kau pendusta. Udah cukup. Udah, so. Ya, nah, ini dengerin lagunya nih. Ya, itu.